Gereja Beta Tabernakel Krisalong Tulungagung. Tema pendalaman Alkitab. Pada katekesi minggu yang lalu, kita telah bersama-sama membahas tentang mengapa hari Minggu menjadi hari peribadatan bagi orang Kristen. Pada pembahasan itu, telah disinggung juga mengenai hari Sabat. Untuk menyambung katekesi minggu lalu, maka kali ini kita akan membahas tentang hari Sabat. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab telah memerintahkan untuk mengingat dan memutuskan hari Sabat. Sebelum membahas lebih dalam perintah ini, kita akan membahas mengapa hari ke-7 disebut Sabat. Dalam bahasa Ibrani, hari tidak diberi nama atau sebutan khusus kecuali hari Sabat. Bila kita melihat pada kitab Kejadian, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, di sana dituliskan dengan urutan hari-hari yang ada. Setelah Allah menjadikan terang, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dalam bahasa Ibrani, hari itu disebut sebagai Yom Siron, Yom Rison. Yom berarti hari, kemudian Rison berarti pertama. Berbeda dengan kita yang menyebut hari dengan nama. Bahasa Ibrani menyebut hari dengan angka. Pada kalender kita, hari pertama adalah Minggu. Kemudian, saat penciptaan cakrawala disebut Yom Sheni. Sheni yang berarti hari kedua. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga adalah Yom Shlisi, artinya hari ketiga. Kemudian menjadi bahasa serapan Selasa. Hari keempat Yom Revi'i, yang adalah hari Rabu. Kemudian Yom Kamisi, yang berarti hari kelima, yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Kemudian Yom Shishi, yang berarti hari ke-6, yang adalah hari Jumat. Untuk hari Jumat, bahasa Indonesia meresap bahasa Arab, yaitu Jumu'ah, yang berarti hari berkumpul. Kemudian pada hari ke-7, sesuai Kejadian pasal 2, di mana dituliskan, pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu ia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhenti di sini dituliskan dalam bahasa Ibrani syafat. Berarti dengan hari yang lain, syafat bukan berarti hari ke-7. Tapi syafat berarti beristirahat atau berhenti. Allah berhenti dari penciptaan dan kemudian memberkati hari itu, menjadikan hari ke-7 sangat amat spesial. Sebelum zaman Nabi Musa, tidak ada catatan pasti yang menyebut tentang nama hari ke-7 ini. Namun yang pasti adalah bahwa hari itu tidak disebutkan dalam angka dan hari itu diberkati dan dikuduskan. Penekanan kekudusan Sabat dijelaskan secara terang-terangan dalam kitab Keluaran atau pada zaman Nabi Musa. Tetapi Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawa bangsa itu keluar berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Selama masa itulah ada banyak ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang diberikan Tuhan pada bangsa Israel. Salah satu ketetapan dan perintah itu adalah mengenai Sabat. Bahkan perintah ini termasuk dalam ke-10 firman yang dituliskan dalam 2 loh batu. Kata Sabat pertama kali muncul pada Alkitab di Keluaran 16 ayat ke-23 dalam bahasa aslinya disebut Sabat. Kata ini tidak memiliki arti pasti yang dimengerti, sebab kata ini adalah nama yang tetapkan Tuhan untuk menyebut hari ke-7. Banyak yang beranggapan bahwa Sabat adalah dari kata syafat yang berarti istirahat. Namun tidak
ada bukti jelas yang menyebutkan bahwa Sabat berasal dari kata syabat yang berarti istirahat. Kata Sabat ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Setiap hari Sabat, orang Israel dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan. Bahkan kegiatan seperti memasak, jual beli atau piknik juga dilarang. Jadi Sabat bukanlah hari libur yang bisa digunakan untuk jalan-jalan atau mengadakan acara makan-makan. Sabat adalah hari yang kudus dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi pada Sabat, orang Israel hanya boleh beribadah dan merenungkan atau membahas Taurat Tuhan, dan semua budak dan ternak juga tidak boleh kerja. Sebab kedengarannya seperti hari libur, tapi Sabat bukanlah hari libur. Sebab pada Sabat, orang-orang beristirahat dari pekerjaannya, tetapi mereka harus menjaga kekudusan dan menahan diri dari segala dosa dan nafsu kesenangan dunia. Menjadikan Sabat sebenarnya lebih berat daripada hari lainnya. Sabat untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah telah membebaskan mereka dari Mesir ketika zaman Musa dan mengingat perjalanan selama 40 tahun leluhur mereka. Ada sangat banyak sekali hal mendetail tentang Sabat yang tidak mungkin kita bahas dalam satu katekisme. Setidaknya melalui katekisme minggu ini, kita bisa menjadi sedikit lebih tahu tentang hari Sabat Tuhan. Peraturan tentang Sabat diatur dalam Taurat dan Talmud yang dianut oleh agama Yahudi dan keturunan Yahudi.